Realitas di Beijing, sehari kenyang, 3 hari lapar, semakin banyak orang, semakin sedikit pekerjaan, upah semakin rendah. Di Jembatan Maju, pasar tenaga kerja terbesar di Beijing, ribuan pekerja memenuhi jalanan sejak pukul 4.30 pagi, berharap mendapatkan pekerjaan harian dengan bayaran hanya 100 yuan, sekitar 200 ribu rupiah. Mereka makan sisa makanan, tidur di tempat terbuka, dan bersaing keras untuk mendapatkan pekerjaan temporer. Bagi sebagian orang, ini soal bertahan hidup. Terletak di persimpangan distrik Tenggara Beijing, Jembatan Maju berada di antara zona industri dan distrik komersial. Di sini, agen tenaga kerja, warnet, dan bahkan toko pemakaman berjajar di sepanjang jalan. Dari pukul 4 hingga pukul 6 pagi, mobil van datang untuk merekrut petugas kebersihan, pekerja konstruksi, dan satpam dengan bayaran 150 hingga 200 yuan per hari, sekitar 315 ribu hingga 420 ribu rupiah. Pernahkah Anda melihat orang-orang yang sudah terjaga sebelum fajar di Maju Kiao? Sementara sebagian orang tidur nyenyak di apartemen mewah, yang lain berjuang demi mendapatkan cukup uang untuk makan. Sanlitun dan Jembatan Maju, keduanya di Beijing, namun seperti dua dunia yang berbeda. Saat fajar, suasananya kacau. Orang-orang begitu banyak hingga jalanan macet. Beberapa sudah menunggu sejak pukul 5 pagi namun tetap pulang dengan tangan kosong. Kesempatan kerja sangat langka, dan hanya sekitar 10% yang diterima. Sisanya duduk diam, menunggu hari berikutnya. Ungkapan yang sering terdengar di pagi hari adalah, "Apa pekerjaannya? Berapa bayarannya? Saya ambil." Namun, di tengah keputusasaan itu, banyak yang tetap berhati-hati. Seorang wanita parubaya berkata, sebagian besar pekerjaan hanya untuk anak muda. Ini pekerjaan sulit dan kotor. Dia belum mendapatkan pekerjaan, tetapi masih mau membantu seorang pendatang baru. Dulu, hanya sekitar 50 orang yang mencari pekerjaan di sana. Kini jumlahnya membengkak menjadi lebih dari 5.000 orang. Ledakan jumlah ini membuat kondisi pasar tenaga kerja semakin sempit. Sebagian besar tidak memiliki pendidikan formal, satu-satunya aset mereka adalah tenaga fisik. Namun bahkan itu pun dianggap tidak berharga di pasar yang sudah penuh sesak. Seorang pria berkata, "Saya berusia 55 tahun dan masih harus bekerja. Kami hanya mendapatkan sedikit lebih dari 100 yuan sehari, kadang-kadang bahkan kurang. Sedikit sekali yang berasal dari Beijing. Kebanyakan, seperti pria dari Zhangjiakou itu, adalah para migran yang dibebani utang, biaya sekolah anak, dan ongkos perjalanan. Bagi banyak orang, tujuan satu-satunya adalah menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan jika kelak anak mereka lulus juga menghadapi ekonomi tanpa lapangan kerja." Pukul 6 pagi, mobil van datang menjemput para pekerja. Yang terpilih pergi dengan lega, yang tidak, berjalan pergi dalam diam. "Apakah kamu akan kembali besok?" "Ya, besok." Sejak akhir tahun lalu, upah harian turun di bawah 200 yuan, sementara biaya asrama naik menjadi 20 yuan per malam. Beberapa bahkan tidak mampu membayar dan akhirnya tidur di jalan. Seorang wanita di kerumunan hanya memiliki 100 yuan untuk bertahan hidup. Ia menjual ponselnya, satu-satunya barang berharganya, hanya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ironisnya, ia ditolak perekrut karena tidak memiliki ponsel. Akhirnya ia membeli ponsel bekas seharga 240 yuan setelah menjual ponselnya sendiri seharga 80 yuan. "Aku tidak punya pilihan, aku tidak punya uang untuk makan. Biaya hidup memang sederhana, tapi terus menggerogoti. Bubur dan roti kukus harganya 5 yuan sekali makan, kebutuhan dasar sehari sekitar 30 hingga 40 yuan. Banyak yang akhirnya tidak makan." Seorang wanita menceritakan bertahan hidup hanya dengan makan bubur encer dan telur asin, tidak mengenyangkan, tapi cukup untuk bertahan. Seorang pria berkata, "Saya hanya punya 104 yuan. Ini cukup untuk 3 hari. Saya harus menemukan pekerjaan sebelum itu. Tapi tanpa uang jaminan atau ponsel, saya tidak bisa bekerja." Ada yang sudah setahun menganggur. Tanpa ponsel, mereka tidak bisa mendaftar kerja. Tanpa uang jaminan, mereka tidak bisa dipekerjakan. Mereka benar-benar terjebak. Meminta bantuan keluarga bukanlah pilihan bagi banyak orang. "Saya sendirian, tidak bisa meminta bantuan. Di rumah hanya tersisa ayah saya yang sudah tua." Kerumunan itu tampak mati rasa, ada yang cacat, ada yang buta huruf, ada yang terlalu tua untuk bersaing. Mereka tidak terlihat, tidak bersuara di dunia digital. Inilah wajah asli Beijing, bukan gedung pencakar langit yang mengilap di CBD atau kafe-kafe di Sanlitun. Kehidupan nyata ada di rumah-rumah terbebani sewa, di gang-gang berdebu, di tong sampah tempat orang mengais botol bekas.
Di Jembatan Maju dan sekitarnya, impian kemakmuran telah berakhir. Kini, bahkan kaum muda berpendidikan perguruan tinggi mulai berdatangan. Seorang pria berusia 29 tahun, yang dulu menghasilkan 6.500 yuan, sekitar $892 AS, di pabrik semikonduktor, kini tidur di asrama murah 20 yuan semalam dan berburu pekerjaan setiap pagi. Dia berkata, sekarang lebih banyak anak muda yang datang. Awalnya mereka sibuk dengan ponsel mereka. Setelah beberapa kali ditolak, mereka pun menyerah dan menyimpan ponsel mereka. Di China, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, ekonomi nyata tidak tampil di berita utama. Ekonomi itu ada di tempat-tempat seperti Jembatan Maju, di mana kehancuran pertumbuhan ekonomi bukan lagi teori, tapi sudah nyata, dihargai hanya 100 yuan sehari.